alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Ar-Royan TV dan Ruang Muslim yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas segala cobaan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya sangatlah indah baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan musibah, cobaan, ujian, dia sabar dan itu pun baik baginya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, milikilah dan tanamkanlah dua kunci ini, syukur dan sabar pada diri kita. Ya, niscaya kita akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Adapun jika kita kehilangan keduanya, syukur dan sabar, atau kehilangan salah satunya, maka hidup kita akan sempit, gundah, ya, galau dan sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di tengah wabah, ya, COVID-19 ini, ya, walaupun tablik akbar diliburkan, kajian-kajian rutin, ya, diberhentikan sementara, bahkan, ya, sholat dialihkan ke rumah, ya, sekolah-sekolah juga dialihkan ke rumah. Namun ingat, menuntut ilmu tidak boleh terputus. Ya, dimanapun dan kapanpun, selama nafas masih ada dan selama ruh, ya, masih ada, hendaknya bagi kita untuk terus menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Karena ilmu adalah, ya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hendaknya bagi kita untuk tetap bersemangat, ya, walaupun di tengah wabah, ya, COVID-19, tapi kita tetap harus bersemangat dalam menimba ilmu dan mengamalkannya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, ya, dan ke depan insyaallah taala setiap Ahad ba'da maghrib kita akan mengkaji, ya, tentang 50 kaidah dalam kehidupan. 50 kaidah Al-Qur'an dalam kehidupan. Judul aslinya bukunya Qawaid Qur'aniyah, ya, yang ditulis oleh salah satu murid senior Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafidhahullah ta'ala wara'ah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, ya, tidak ada keraguan dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
ya, tidak ada kebatilan di dalamnya, yaitu Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakang, karena dia diturunkan dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, bahkan di awal-awal Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, Alif Lam Mim, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bayangkan, ini di awal-awal langsung tancap gas. Ya, biasanya kalau kitab-kitab yang lain, kalau kita baca buku-buku, di awal-awal itu adalah pengakuan dari penulis tentang kelemahannya. Tiada gading yang tak retak, saran dan masukan para pembaca, ya, sangat kami harapkan. Biasanya begitu. Tapi Al-Quran tidak. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Zat yang maha sempurna. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu jujur dan adil. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam beritanya, ya, dan adil dalam hukum-hukumnya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menelaah dan membaca Al-Quran ini, niscaya kita akan mendapati bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di dalamnya terdapat, ya, kaidah-kaidah, ya, tentang kehidupan. Baik yang berkaitan tentang masalah akidah, baik yang berkaitan tentang masalah ibadah, baik yang berkaitan tentang akhlak, muamalah, ya, sesama manusia. Semuanya komplit dibahas di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mempelajarinya apa enggak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk merenungi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menganjurkan kepada kita, ya, untuk merenungi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Ya. Apa? Kata Allah SWT, tujuannya liyadabbaru ayati, agar mereka merenungi Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk pajangan. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk jimat. Ya. Allah menurunkan Al-Quran agar kita mempelajarinya, merenunginya, dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela, mengecam orang-orang yang tidak mau mempelajari dan merenungi Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Ya. Orang-orang yang tidak merenungi Al-Quran pada hakikatnya adalah orang-orang yang memiliki hati yang keras. Ya. Hati yang membeku seperti batu. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Quran ini, andaikan kita mau mempelajarinya, seandainya semua waktu kita, mulai dari kita lahir sampai kita mati, ya, kita gunakan untuk mempelajarinya, nggak akan cukup. Karena di dalamnya begitu banyak mutiara-mutiara ilmu yang sangat penting bagi kita. Benar kata Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, tatkala mengatakan, wallahi lau tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, hati kalian jernih, kalian tidak akan pernah, ya, merasa kenyang dari Al-Quran. Nggak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran. Kita akan terus merasa kurang dengan petuah-petuah Al-Quran, dengan,
ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini dan seterusnya, kita akan mengkaji tentang kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Ya, yaitu beberapa ayat yang kalimatnya simple, singkat, tapi muatannya, kandungannya sangat syarat dengan faedah, ya, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Ya, langsung saja kaidah yang pertama dari Al-Quran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna. Dan katakanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, ayat yang sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia pasti berinteraksi, ngomong sama orang lain. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bagaimana ketika kita ngobrol dengan orang lain, ya, berhubungan dengan orang lain. Ini diajarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam ayat ini, ya, Allah mengajarkan kepada kita tentang etika bertutur kata, ya, tentang etika berinteraksi dengan sesama manusia, yaitu hendaknya bagi kita untuk mengatakan yang baik. Dan kalimat yang baik itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah memang isinya yang kita sampaikan itu adalah kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik. Bukan kalimat-kalimat yang jorok, bukan kalimat-kalimat yang dosa, menyakitkan. Yang kedua, yaitu tentang etika penyampaiannya, volumenya. Ya, mungkin kadang ucapan itu baik, tapi kita sampaikan dengan nada yang keras, jadinya ditangkap oleh pendengar, ya, nggak baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlemah lembut. Fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, ya, niscaya mereka akan bubar darimu. Makanya para ulama mengatakan setiap orang yang ingin berbicara maka hendaknya memperhatikan 4 hal. Ini penting untuk kita perhatikan. Ya, yang pertama, hendaknya seorang memperhatikan niatnya. Ketika kita akan berkata, ketika kita akan mengeluarkan, ya, tutur kata, perhatikan niat kita. Apakah niat kita, ya, niat yang baik lillahi ta'ala, ataukah niat kita adalah niat yang busuk, ya, niat yang kotor, yang ternoda. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka niat memiliki peran yang sangat penting, ya, dalam tutur kata. Yang kedua adalah kita hendaknya memperhatikan, ya, ucapan kita. Apakah ucapan ini baik, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ucapan tersebut adalah kotor, jorok, ya, porno, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menyakitkan manusia dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik. Atau kalau enggak, mendingan dia diam. Lebih selamat. Man somata naja. Siapa yang diam, ya, dan ya, itu lebih selamat baginya. Ya. Yang ketiga, hendaknya seorang memikirkan cara penyampaiannya. Apakah dia menyampaikannya dengan keras ataukah dengan lemah lembut? Terkadang ucapan itu baik, tapi kalau disampaikannya dengan keras,
ya jadinya nggak baik. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berlemah lembut dalam bertutur kata. Demikian juga Rasulullah SAW. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Ya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Dan yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika kita bertutur kata adalah ya dampaknya. Ya, kalau kita ngomong seperti ini dampaknya bagaimana? Apakah menimbulkan manfaat yang lebih besar atau justru sebaliknya akan menimbulkan ya bahaya, kerusakan, mafsadat yang lebih besar? Kalau memang menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka lebih baik di stop, ya, tidak jadi untuk disampaikan. Tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita baca, ya, harus disampaikan. Ya, kita harus melihat kondisi, harus melihat situasi, ya, harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Ya, jika itu menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka tidak boleh. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan ya dalam kehidupan kita. Ya, dan prakteknya banyak sekali. Pertama, ya, ketika seorang anak berbicara kepada orang tuanya, hati-hati. Katakanlah kepada orang tuamu dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menyenangkan. Jangan mengatakan kepada orang tuamu dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan membentak, mengungkit-ungkit, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Janganlah kamu membentak keduanya, yaitu kedua orang tuamu, dan katakanlah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang baik. Ketika seorang suami mengatakan kepada istri atau istri kepada suami, hendaknya mengatakan yang baik, memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memanggil istrinya, "Ya Humaira, wahai wanita yang cantik jelita." Begitu hendaknya seorang suami memanggil istri, istri kepada suami juga demikian, menyenangkan. Ya, karena menyenangkan saudara kita itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Nabi SAW mengatakan, min afdhalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi akhik. Termasuk amalan yang paling baik, engkau menyenangkan hati saudaramu. Ya, menyenangkan hati saudaramu. Demikian juga ma'asyiral muslimin, praktek ya dalam hal ini adalah ketika kita memperlakukan ya kepada seorang pengemis. Kadang ada pengemis minta-minta, jangan sampai menyakiti dan melukai perasaan mereka, merendahkan mereka, ya, membentak mereka, mengusir mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun para pengemis, orang-orang yang meminta-minta, jangan kamu membentaknya. Kalau memang kita tidak memberinya karena kita tidak punya, ya, maka sampaikan dengan kata-kata yang lembut, ya. Maaf, ya, saya belum ada rezeki, misalkan. Adapun membentaknya, mengusirnya, mencercanya dengan kata-kata yang menyakitkan, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menghadapi orang yang mencela kita, orang yang mencemooh kita, maka hendaknya kita membalas dengan kata-kata yang baik. Terkadang orang emosi, terkadang orang tidak bisa menahan diri. Ya, ketika ada orang yang mencelahnya, membulinya, maka dia membalas dengan kata-kata yang menyakitkan juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil berkata kepada mereka, kepada ibadur rahman, maka mereka mengatakan yang baik. Ya, bukan membalas kalimat yang kotor dengan yang kotor juga. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul badhi'.
Seorang mukmin itu bukan pencela, bukan tukang laknat, dan bukan orang yang ya jelek, ya ucapannya, ya. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Jadi ini kaidah yang pertama, yaitu anjuran bagi kita untuk mengatakan yang baik kepada manusia, ya. Hendaknya bagi kita untuk mengatakan yang baik kepada mereka, kata-kata yang menyenangkan kepada mereka, ya. Jangan sampai mengatakan ucapan-ucapan yang melukai mereka, ya. Demikian juga yang perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin pada zaman kita sekarang, yaitu tulisan-tulisan. Apa yang kita ketik dalam status WhatsApp, Facebook. Ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diketik oleh jari kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berpikir sebelum kita mengetik, ya, sebelum kita menulis, ya, hendaknya kita membayangkan bagaimana pedihnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beratnya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang sekarang, ya, nggak peduli ketika dia menulis kata-kata di Twitternya, di Telegramnya, Instagramnya, Facebooknya, ya, ternyata telah melukai perasaan jutaan manusia. Ya, maka hati-hati dengan ucapan kita. Sebagaimana hendaknya bagi kita untuk hati-hati dengan tulisan kita. Kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga hal-hal yang menakutkan kepada orang, pesimisme. Hindari kata-kata seperti ini. Ya, kata-kata dusta. Kebanyakan dosa manusia, kata Nabi SAW, adalah lisannya. Aksaru khataya bani Adam fi lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Dosa syirik, dosa bid'ah, fatwa tanpa ilmu, berdusta, menyebarkan hadis-hadis palsu, ya, berfatwa tanpa ilmu, ya, menghina orang, membuli orang, menyebarkan hoax dan sebagainya. Kebanyakannya adalah karena omongan-omongan mereka. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerem omongan-omongan kita. Ya, ini yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Ya, baik. Selanjutnya, kaidah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, ayat ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita resapi, untuk kita dalami agar hidup ini tenang, damai. Ya. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, sangat penting sekali untuk kita renungkan dan praktekkan, terutama pada saat-saat ini, di mana manusia banyak yang panik, galau, stres, ya, nggak sabar, ya, karena wabah yang lama, panjang, ya. Maka ingat baik-baik ayat ini. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, mungkin kita jengkel dengan adanya wabah, ya, corona. Kadang-kadang kita menghina corona. Ini semua gara-gara corona. Ya,
Tapi tentu di balik semua ini pasti ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hambanya. Ya, di balik musibah ini pasti ada hikmah-hikmah yang mendalam bagi kita. Andai kita merenungkannya. Ya, dengan adanya virus ini kita semakin mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya wabah ini, ya, kita semakin merengek dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya wabah ini kita diingatkan akan akhirat, kita diingatkan dengan kematian. Ya, dengan adanya virus ini kita semakin dekat dengan keluarga kita. Ya, banyak waktu untuk bersama keluarga. Ya, selama ini mungkin kita sibuk dengan dunia, sehingga tidak punya waktu dengan istri kita, dengan anak kita. Ya, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Jadi kita harus optimisme. Tidak boleh kita pesimis. Tidak boleh kemudian kita marah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya. Kewajiban bagi kita sekarang adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan diri kita dengan sabar, ya, menghadapi takdir ini. Ya. Dan kita optimis, tafaul, bahwa badai akan berlalu. Ya, semua ini akan berakhir dengan segera, insya Allah. Ya, karena kita yakin inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Wa annan nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karb. Ya, dan sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kelapangan, ya, ketika seorang dalam kesusahan. yakni bersama kesusahan. Dalam setiap kesusahan pasti akan ada kelapangan. Ya. Jadi ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita fahami sehingga kita tidak menggerutu ya dengan takdir. Hendaknya bagi kita untuk pasrah tunduk kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat kisah ya Nabi Musa alaihi salam ya, di mana Allah memerintahkan kepada ibunya untuk melemparnya ya ke Sungai Nil, kemudian diambil oleh musuhnya, raja yang zalim saat itu, yaitu Fir'aun. Mungkin pada diri ibu Nabi Musa alaihissalam ada sesuatu yang sangat berat. Bagaimana dia akan diperintahkan untuk membuang anaknya. Tapi ya, percayalah bahwa kesudahannya adalah kebaikan. Justru dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Alkisah pernah diceritakan juga bahwasanya ada seorang ya, dia pergi ke bandara. Nyampe di bandara, dia tunggu di ruang tunggu, ternyata kebablasan, ketiduran. Tinggal. Sudah dipanggil berkali-kali, asik dengan tidurnya. Setelah terbang, orang ini bangun, ngomel-ngomel sama pegawai bandara. Kenapa enggak bangunin saya? Kenapa begini dan begini? Selang beberapa saat, ada berita bahwasanya pesawat tadi ya ternyata mengalami kecelakaan. Semua penumpangnya mati. Subhanallah. Ya, begitulah gambaran tentang ayat ini. Terkadang kita jengkel. Terkadang kita marah. Ya, tapi sesungguhnya Allah SWT menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan keselamatan untuk kita. Demikian juga dengan adanya musibah ini, dengan adanya wabah ini. Yakinlah bahwa di balik semua ini Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka yang paling penting sekarang
bagaimana kita dengan adanya wabah ini, dengan adanya bencana ini, kita semakin dekat sama Allah SWT. Sering saya sampaikan, saya nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min ni'matin tunsika anillah. Musibah yang semakin menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah SWT jauh lebih baik ketimbang kemaksiatan, dosa yang menjadikan dirimu semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ayat ini adalah ayat yang sangat penting tentang kaidah kehidupan agar kita tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam semua keputusannya. Tidak ada yang murni jelek ya dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya pasti baik. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah dosa-dosa manusia. Mungkin itu jelek bagi kita ya, adanya wabah, bencana. Tapi ternyata Allah menginginkan kebaikan. Apa itu? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Agar mereka bertaubat. Agar mereka hijrah. Ya, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menginginkan kebaikan dalam setiap takdirnya. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke Al-Baqarah ayat 237. Ya. Ini ayat yang terakhir ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan jasa kebaikan ya di antara kalian. Ayat ini ayat ya dalam konteks tentang perceraian, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada suami, kepada istri, walaupun terjadi perceraian, jangan sampai melupakan kebaikan ya dan jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Termasuk suami, termasuk istri, ya walaupun harus berpisah, ya mereka tetap memiliki kebaikan-kebaikan ya yang tidak boleh untuk dilupakan. Jadi ayat ini ayat yang sangat penting yang mengajarkan kepada kita untuk ya membalas budi, ya jasa kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, seorang anak jangan melupakan jasa kebaikan orang tua kita. Ibu kita yang telah melahirkan kita, mengandung kita, ya, mengasuh kita. Ayah kita yang telah mencarikan nafkah untuk kita. Ya. Seorang istri jangan melupakan kebaikan suaminya. Seorang suami jangan melupakan jasa dan kebaikan istrinya. Ya. Demikian juga kalau kita punya tetangga, jangan melupakan kebaikan tetangga kita. Kalau kita karyawan, jangan melupakan kebaikan bos kita walaupun sudah pensiun. Ya. Jangan melupakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Seorang murid, jangan melupakan jasa guru kita, ya, yang telah mengajari kita, yang telah mendidik kita, yang mentransfer ilmu untuk kita. Jangan sampai kemudian kita malah menjadi orang-orang seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tubah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, demikian 3 kaidah dalam Al-Quran tentang kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan dari Al-Ah Abu Alia di Surabaya. Jika orang tua meninggal kemudian anaknya melakukan amal-amal soleh seperti mengaji, sedekah, puasa, zakat, sholat malam, apakah orang tua meninggal dapat pahalanya juga? Ya, apabila ya anak melakukan amal-amal kebajikan dan dia
mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, maka ini akan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Demikian juga kalau dia bersedekah untuk orang tuanya, sampai pahalanya sampai, ya, mentransfer pahala untuk orang tuanya ini sampai, ya. Kecuali salat, ya, kecuali salat. Ini wallahu alam, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bahwa salat, ya, kemudian dia hadiahkan transfer pahalanya untuk orang tuanya. Yang ada adalah haji, ya, sedekah, ya, kemudian juga doa. Ini amal-amal soleh yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk mentransfer pahala untuk kedua orang tuanya, ya. Dan secara umum, apabila seorang anak itu melakukan amal soleh dan kebaikan dia, kesolehan dia adalah berkat didikan orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala juga karena dia telah mendidik anak tersebut, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dan mana ya?